Aha! Haidar meringis kesakitan. Tangannya tergores oleh ranting tumbuhan jeruk. Kenapa, Pak? Tanya Karimin yang sedari tadi bekerja bersama Haidar. Tanganku terluka. Jawab Haidar. Mending kita istirahat dulu saja, Pak. Mungkin Bapak lagi kurang konsen. Makanya sampai cedera. Ya udah ayo. Haidar dan Karimin berjalan menuju ke tempat yang teduh. Di bawah pohon yang rindang. Setelah sampai, mereka segera duduk di atas tanah. Haf! Haidar menghela nafas lelah sambil tatapannya tertuju ke depan. Ke arah para pekerjanya yang tengah bekerja. Karimin sekelas melirik Haidar. Terutama melihat ke arah tangan Haidar yang terluka. Ternyata ada begitu banyak bekas luka yang lainnya. Sepertinya karena kegiatan kasar Haidar selama beberapa bulan tinggal di sini. Pak! Panggil Karimin. Ya? Haidar menoleh ke arah Karimin. Kenapa sih Bapak mau-maunya melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Hah? Maksudnya? Haidar heran dengan pertanyaan Karimin. Bapak kan sepertinya orang berpendidikan. Dan saya yakin, dulu Bapak pasti tak pernah melakukan pekerjaan seperti ini sebelumnya. Tak pernah melakukan pekerjaan kasar. Mungkin Bapak dulu adalah bos. Kenapa kamu bisa menebak seperti itu? Dari penampilan Bapak. Apalagi ketika pertama kali Bapak pindah kemari. Pak Haidar benar-benar kelihatan orang kota banget. Kelihatan kalau Pak Haidar adalah orang kaya. Ya, aku dulu memang seorang pemimpin perusahaan. Hah? Serius? Karimin terkejut dengan jawaban Haidar. Ya, aku serius. Terus kenapa Pak Haidar malah kesini? Malah beralih haluan jadi petani jeruk? Tanya Karimin. Ia begitu penasaran. Karena aku udah kehilangan semuanya, Min. Jadi untuk apa aku masih tetap tinggal di tempatku yang sebelumnya? Lagi pula aku kesini demi Oral. Maksudnya? Aku rela meninggalkan kehidupanku di kota hanya demi istriku. Dan aku rela jika selamanya harus di sini, asal aku bisa terus sama dia. Terang Haidar. Karimin nampak terenyuh mendengar kata-kata tersebut. Kok bisa demi Nyonya? Maksudnya gimana, Pak? Kejar Karimin. Pokoknya ada satu alasan yang membuat kami harus tinggal di sini. Karena aku ingin tetap sama dia. Aku tak ingin kehilangan dia. Karimin tiba-tiba ingat obrolannya dengan Ratempik kemarin. Ia sempat punya pikiran bahwa sebetulnya Haidar telah menculik Oral. Tetapi begitu mendengar ucapan Haidar saat ini, rasanya mustahil seorang Haidar bisa berbuat seperti itu. Mana ada seorang penculik terlihat begitu mencintai seseorang yang tengah diculiknya. Udah yuk, kita kerja lagi. Aku nggak boleh malas-malasan. Aku harus menghasilkan banyak uang untuk masa depan istriku dan calon anakku. Haidar beranjak dari posisi duduknya. Ia sangat bersemangat untuk melanjutkan pekerjaannya yang tadi. Mau tak mau Karimin pun mengikutinya. Ia ikut beranjak. Ikut melakukan apa yang tengah Haidar lakukan. Oral sibuk merias wajahnya. Ia berdandan begitu cantik. Setelah itu, ia mencari pakaian yang menurutnya paling istimewa. Pakaian yang masih terkesan santai, tetapi elegan. Oral sudah mengenakannya. Kini penampilannya pun sudah benar-benar sempurna. Setelah kegiatan tersebut selesai, Oral segera keluar dari kamar. Kini ia melangkah ke penjuru ruangan di rumah ini untuk mencari keberadaan Ratempik. Empik! Panggilnya lantang. Ya, Nyonya? Ratempik yang semula asik didis cari kutu sambil duduk santai di teras, segera masuk ke dalam rumah. Segera menghampiri Oral. Dan ia langsung terkesima melihat penampilan Oral yang terlihat cantik. Yang terlihat lain dari yang biasanya. Yuk, kita berangkat. Ajak Oral. Hah? Berangkat? Berangkat kemana, Nyonya? Ratempik malah heran dengan ajakan Oral. Ke pasar.
Jam segini ngapain ke pasar? Saya nggak lagi pingin beli apa-apa kok, Nyonya. Saya sudah beli sayur mayur tadi pagi. Kita ke pasar bukannya mau belanja. Terus mau apa? Kamu harus temani aku. Temani apa, Nyonya? Temani menemui laki-laki yang ada di selebaran itu. Hah? Ratempik terkejut. Jadi Nyonya berdandan cantik seperti ini karena ingin menemui laki-laki itu? Iya. Kenapa emangnya? Dia cukup spesial ya, Nyonya? Hah? Oral sedikit tertegun akibat tebakan Ratempik. Enggak. Biasa aja. Kan, aku sama sekali nggak inget sama dia. Terang Oral. Ia berusaha mengelak. Walau sebetulnya ia juga bingung, kenapa dia sampai Seaford ini, padahal ia hanya ingin menemui seseorang yang belum jelas siapa. Tapi entah mengapa di dalam hati kecilnya, ia harus tampil sempurna ketika berhadapan dengan laki-laki tersebut. BTW, emang ketemuannya harus sama saya ya, Nyonya? Ya iyalah! Kamu harus temani aku. Gak mau ah, Nyonya. Saya takut sama Pak Haidar. Kenapa takut? Oral heran dengan penolakan Ratempik. Pasti Pak Haidar bakalan marah kalau misal dia tahu Nyonya menemui seseorang. Dan saya nggak mau ikut-ikutan. Saya nggak mau kalau sampai dipecat. Ya dia jangan sampai tahulah. Kita pakai alasan apa kayak ke pasarnya. Kita harus bohong sama dia. Bujuk Oral. Enggak, Nyonya. Pokoknya saya nggak mau. Ratempik tetap menolak. Ya udah, kalau nggak mau, aku yang akan pecat kamu. Ancam Oral. Kok gitu, Nyonya? Biarin. Suka-suka aku. Makanya, ayo kamu harus temenin aku. Haf. Ratempik menghela nafas sebal. Tapi kita harus pamitan dulu sama Pak Haidar. Kalau Nyonya nggak mau pamitan, saya nggak mau. Saya kan nggak ingin kejadian pas kita hampir ke kota waktu itu terulang lagi. Saya jadi kena omel Pak Haidar. Oke, kita akan pamitan dulu sama suamiku. Oral setuju dengan syarat yang diajukan Ratempik. Tapi Nyonya mau pakai alasan apa? Tanya Ratempik. Aku tinggal bilang, aku mau ikut kamu ke pasar. Karena aku bosan di rumah terus. Ratempik tersenyum kecil mendengar ide kebohongan Oral. Ya udah, yuk Nyonya. Mereka sama-sama keluar dari rumah. Berjalan menuju ke kebun jeruk. Mereka mencari keberadaan Haidar. Dan begitu melihatnya, mereka segera berjalan mendekat ke arah laki-laki tersebut. Mas, panggil Oral setelah sampai di hadapan Haidar. Ya, sayang. Haidar segera menghentikan kegiatannya. Ia spontan melihat ke arah Oral. Ia tampak terkejut melihat penampilan Oral. Oral yang terlihat begitu cantik. Tumben kamu berpenampilan seperti ini, sayang? Tanya Haidar. Aku mau pergi, Mas. Dan aku kesini karena mau pamitan sama kamu. Pergi! Pergi kemana? Haidar sedikit tertegun. Ke pasar. Ngapain ke pasar? Enggak! Enggak boleh! Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Belum apa-apa Haidar sudah melarangnya. Kenapa nggak boleh? Aku kan cuma mau ikut Ratempik ke pasar, bukan ke tempat lain. Ngapain kamu pakai ikut dia segala? Aku bosen, Mas, di rumah terus. Aku kan juga butuh hiburan. Pokoknya nggak boleh. Haidar tetap bersikeras melarang. Mas. Dan Oral terus membujuk. Emangnya kamu nggak kasihan sama aku? Tiap hari tuh aku hanya di rumah terus. Gak ngelakuin apa-apa. Lagian, ini tuh anak kita yang minta. Anak kita? Iya. Dia yang pengen agar aku jalan-jalan ke pasar. Mencari suasana baru. Ucap bohong Oral. Ia sambil mengelus-elus perutnya yang sudah mulai kelihatan membesar. Haidar terdiam sesaat. Ia spontan melihat ke arah perut Oral tersebut. Perasaan tak tega pun muncul. Benar,
Kasihan Oral jika terus-terusan dikurung di rumah. Apalagi saat ini dia dalam kondisi hamil. Wanita itu pasti juga butuh suasana baru, juga butuh hiburan. Baiklah, kamu boleh ke pasar. Akhirnya Haidar memberikan izinnya. Benarkah? Oral langsung girang. Iya, tapi aku juga akan ikut ke pasar. Aku akan nemenin kamu. Glek. Oral tercekat. Kenapa harus ditemenin sama kamu sih, Mas? Protes Oral. Aku gak mau ada apa-apa sama kamu. Yaelah, aku gak akan kenapa-napa. Kan, aku cuma ke pasar doang. Mana pasarnya jaraknya dekat lagi dari sini. Kamu gak suka aku temenin? Bukannya gak suka, Mas. Cuman aku malu aja. Wong cuma pergi ke pasar kok sampai dibuntutin sama laki. Rutuk Oral. Haidar menghela nafas. Ia sebetulnya berat memberikan izin pada Oral. Tetapi ia tak mau membuat Oral sedih dan kecewa. Baiklah, ikutlah ke pasar sama Ratempik. Tapi ingat, kamu harus hati-hati. Setelah selesai berbelanja, kalian harus langsung pulang. Kalian tak boleh kemana-mana lagi. Iya, Mas. Oral sangat senang. Akhirnya usahanya dalam membujuk Haidar telah berhasil. Kalau gitu, aku berangkat sekarang ya, Mas. Pamitnya. Iya. Oral dan Ratempik segera meninggalkan keberadaan Haidar. Mereka kembali ke arah rumah. Menghampiri sepeda motor yang bertengger di halaman. Ratempik pun bergegas menaikinya, sedang Oral membonceng di belakangnya. Mereka berniat ke pasar dengan menaiki sepeda motor tersebut. Layam mengemudikan mobilnya dengan kecepatan penuh. Ia sudah tak sabar ingin bertemu Oral. Ia sudah tak sabar ingin melepas rasa rindunya. Hanya berbekal Google Maps di handphonenya, ia berusaha mencari alamat yang tadi pagi disebutkan Oral. Setelah menempuh kurang lebih 3 jam perjalanan, akhirnya Layam sampai ke kota yang dimaksud. Kini ia tinggal mencari daerah desa tempat tinggal Oral. Mencari letak pasar yang tadi dijanjikan untuk tempat mereka bertemu. Layam memelankan mobilnya ketika melewati beberapa orang yang tengah melintas di pinggir jalan. Setelah sampai di hadapan mereka, Layam pun menghentikan laju mobilnya. Permisi, Pak. Sapa Layam terhadap rombongan para pejalan kaki tersebut. Ya, Dek. Ada apa ya? Balas salah satu dari mereka. Saya mau numpang tanya, Pak. Tanya apa? Apa benar di sini itu namanya Desa Crow, Tetet? Benar, Dek. Ini Desa Crow, Tete. Di sini tuh pasarnya di sebelah mana ya, Pak? Di sini pasarnya cuma ada satu kan, ya? Ya, Dek. Cuma ada satu. Pasarnya di sebelah sana. Adek tinggal lurus saja. Nanti kurang lebih 3 kilometer, Adek akan melewati pasar itu. Terang salah satu dari mereka sambil menunjuk arah yang dimaksud. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Layam segera melajukan kembali mobilnya. Berjalan lurus ke depan. Dan benar, ia akhirnya sampai di pasar yang ia cari. Pasar tradisional yang suasananya lumayan ramai. Sebelum turun dari mobil, Layam merogoh handphonenya. Ia mengetik pesan ke nomor Ratempik. Saya sudah sampai di pasar, Nyonya. Nyonya ada di sebelah mana? Tanya Layam. Dan hanya selang beberapa detik balasan pun muncul. Nyonya, saya ada di depan Pak Tugiman yang jualan kerupuk. Yang anaknya sempat naik haji 10 kali. Yang punya sapi 5 di rumahnya. Layam mengernyit membaca balasan dari Ratempik tersebut. Yaitu tuh di sebelah mana? Layam sedikit geregetan. Di area pasar sebelah kiri. Dekat pintu keluar. Bilang kek dari tadi. Rutuk Layam. Layam segera turun dari mobilnya. Sesaat ia melihat apa yang tampak di hadapannya. Sebuah lokasi pasar yang tak begitu besar. Ia langsung berjalan ke bagian kiri. Ke arah yang dimaksud Ratempik. Sambil matanya terus mencari keberadaan Oral. Di kejauhan,
Apa yang ia harapkan sedari tadi pun terjadi. Seperti mimpi, kini ia benar-benar melihat sosok Orel. Sosok yang sudah sangat ia rindukan beberapa bulan ini. Nyonya Orel! Lantang Layem. Penuh semangat, Layem berlari ke arah keberadaan Orel dan Ratempik. Sedang Orel begitu mendengar panggilan tersebut, pandangannya langsung tertuju ke arah Layem. Dan begitu melihat sosok Layem, entah mengapa jantungnya mendadak berdetak kencang.